namun insya Allah ini adalah untuk ya sedekah ilmu ya, berbagi ilmu. Dengan menginfakkan ilmu, insya Allah kita akan menjadi lebih apa ya, lebih ingat takorub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulai karena ini adalah bulan Ramadan dan ibu-ibu meskipun di sini tidak semua belum ada yang pikun ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang pikun. Jadi kita mengenali tadi ya sebagai pembuka, jadi ada 10 gejala kepikunan ya. Nah kalau misalnya ada yang sudah oh iya ya saya kok mirip-mirip gitu ya, nah mulai waspada gitu ya Bapak Ibu-ibu semua. Baik, mangga silahkan slide. Ya, ini mengenai saum Ramadan ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuannya kan takwa ya, bukan berarti apa ya? Karena puasa itu milik Allah ya, jadi kita betul-betul harus menjalankannya dengan benar gitu ya. Untuk mencapai takwa itu kan tidak mudah gitu. Nah, dilatihlah, cobalah kalau misalnya puasa sunnahnya nggak pernah atau misalnya jarang, ya minimal puasa Ramadan ya, setahun puasa Ramadan selama sebulan dalam 1 tahun kehidupan manusia. Ya, slide. Nah, jadi tujuannya apa untuk puasa Ramadan ini adalah sebetulnya membentuk insan kamil ya, makhluk yang sempurna atau manusia takwim, manusia yang bertakwa ya. Manusia itu sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya ya, karena Allah memberikan makhluk manusia itu sebagai makhluk yang tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena dia mempunyai ruh yang ditiupkan oleh Allah ya, ketika masa janin Allah meniupkan ruhnya. Jadi ada sifat-sifat kesempurnaan Allah yang ada pada manusia, namun tentunya yang Maha Kuasa tetap Khalik yang paling sempurna. Ya, slide. Slide. Ya. Di Quran surat At-Tin disebutkan sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi selanjutnya disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan gitu ya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang yang tidak beriman dan tidak mengerjakan kebajikan itu akan dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya. Di bulan suci Ramadan ini, disinilah kita seperti kawah candra di muka ya, di mana keseharian kita mungkin tidak terjaga gitu ya, tapi di bulan suci Ramadan karena auranya positif ya, semua orang berpikir bahwa Ramadan ini adalah 1000 bulan ya, pahalanya itu luar biasa gitu ya. Semua mayoritas ya orang Islam, terutama di Indonesia kan mayoritas Islam ini semua berpikir positif, sehingga lingkungannya, magnet di lingkungan kita pun menjadi positif ya, sehingga untuk melakukan amal kebajikan menjadi lebih motivasinya lebih kuat gitu. Untuk tadarusan, untuk bertemu di majelis ilmu itu menjadi lebih kuat di bulan Ramadan karena aura lingkungan kita positif. Sama halnya di Mekah ya, kita pergi ke Mekah umroh ataupun haji. Di sana kita tuh kalaupun ada orang yang jahil, ada orang yang membuat kita kesal, tapi ikhlas gitu ya. Kenapa? Karena auranya positif ya. Jadi orang yang punya husnuzon, pikiran yang positif itu memberikan magnet di sekitar tubuhnya itu positif gitu.
Nah, semua orang berpikir positif, jadi ketika tawaf gitu kan ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan menjadi center ya, pusatnya dunia, karena semuanya menjadi positif. Akhirnya kita selalu berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, baik mahdoh secara baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi ketika ada orang yang jahil pun, insya Allah lah ini mah ujian gitu ya bagi kita untuk supaya sabar gitu ya. Di Mekah kan gitu ya. Tapi kembali dari Mekah ke Indonesia gitu ya. Kenapa ya yang dulunya sebelum sholat, sebelum azan deh kita, wah kalau di Mekah maka insya Allah ya, aduh lebar lamun kesiangan sholat di Masjidil Haram tuh kan. Jadi sebelum azan itu betul-betul kita udah siap-siap gitu kan. Nah kembali lagi di Indonesia mah azan hare-hare gitu ya. Kenapa? Karena auranya tidak positif gitu kan. Nah kalau di Mekah mas auranya semua orang punya pikiran yang sama gitu ya, bahwa kita di sini harus meningkatkan ibadah dan sebagainya. Gitu. Sama dengan puasa saum Ramadan. Saum Ramadan itu memberikan motivasi yang sangat kuat untuk meningkatkan ibadah mahdoh maupun muamalah sesama manusia gitu. Sehingga kita mulai banyak bersedekah gitu ya, mulai pokoknya segala hal-hal yang baik menjadi lebih banyak kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Itu adalah salah satu penyucian diri dan juga mensucikan memori kita, ya. Jadi memori kita itu harus dibersihkan gitu ya. Di dalam pikiran kita tuh harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor seperti itu ya, sehingga kita bisa mencapai takwim tadi ya, orang yang bertakwa. Ya, slide. Nah, jadi manusia disebut makhluk terbaik karena dia mempunyai akal, sistem saraf yang sangat sempurna. Sistem saraf itu ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer ya. Kalau makhluk lain dia tidak punya akal, dia tidak punya yang disebut dengan di sistem saraf pusat itu ada yang disebut cerebrum, otak besar ya bahasa awamnya. Kemudian batang otak ya, batang otak itu adalah pusat kehidupan. Di sana ada pusat kesadaran, kemudian pusat respirasi, pusat nafas, kemudian pusat hemodinamika tubuh ya, hemodinamik tubuh, pusat pusat suhu ya ada di batang otak. Bentuknya kecil seperti jempol, tapi dia pusat kehidupan. Makanya ada yang disebut di istilah kedokteran itu mati batang otak. Jadi wujudnya ada, tapi batang otaknya sudah mati ya susah gitu ya. Vegetatif aja hidupnya. Kemudian ada yang disebut cerebellum, otak kecil. Jadi itu sistem saraf pusat manusia. Nah, apakah ada di tempat lain? Ada di sapi, ada ya. Kita suka makan otak sapi, mungkin yang suka ya di masakan Padang gitu ya. Ada pengen makan otak gitu kan? Itu cerebrum, otak besar gitu ya. Kemudian tapi yang bedanya manusia makhluk kenapa disebut sempurna oleh Allah? Karena manusia itu diberikan yang disebut sistem limbik. Itu tidak ada pada makhluk lain. Sistem limbik itu adalah fungsinya mempunyai fungsi luhur, makanya disebut fungsi luhur, kognisi. Itu hanya ada pada manusia. Ya. Di Quran surat Al-Fussilat ayat 53 disebutkan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau seorang dokter mempelajari manusia, seolah dia harusnya mempelajari diri sendiri gitu ya. Jadi kalau ada dokter yang sombong aneh gitu kalau menurut saya, karena dia akan mengenal secara utuh bagaimana anatomi tubuh manusia yang setiap setiap jengkalnya itu ya kita nggak bisa membayangkan kalau tidak ada yang mengaturnya gitu. Ya, makanya kalau ada tapi ada ibu-ibu ya manusia-manusia yang sombong yang fungsi luhurnya itu dipenuhi oleh nafsu ya. Jadi di fungsi luhur itu ada yang disebut dengan amigdala, pusat emosi, dan hipokampus.
pusat memori. Ya. Kalau orang yang sombong itu si amigdalanya teh hidung, gitu ya. Makanya saya suka berpikir kolbu. Jadi jangan hanya melakukan sesuatu dengan rasional, dengan akal saja, tapi harus ada dengan kolbunya, gitu kan, supaya kita bisa seimbang, gitu. Kolbu itu katanya di hati, gitu ya. Itu nanti mungkin jadi perbincangan juga. Tapi kalau saya berpikir kolbu itu tidak di hati, kolbu itu ada di fungsi luhur. Suara hati itu nggak ada di hati, gitu, nggak ada di jantung, nggak ada di dalam dada, gitu, nggak ada. Tapi di sini suara hati itu, di sistem limbik ini, di fungsi luhur itu. Jadi si akal dan si kolbu itu harus sama. Si hipokampus dan amigdala itu harus bersih, gitu. Itulah takwim kalau menurut saya, gitu ya, secara keilmuan kedokteran ya. Tapi saya juga pernah agak sedikit guntreng jeung Profesor Abdurrahman gara-gara kolbu. Ya, tapi kita lihat di sini bahwa dalam diri kita itu ada tanda, gitu, dari Allah itu. Hingga jelas Al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Diri manusia itu adalah kebesaran Allah, gitu. Di dalam cerebrum itu ada bagian yang disebut dengan limbik, yang itu menjadikan kita berbeda dengan makhluk lainnya yang dibuat oleh Allah. Makanya manusia itu disebut makhluk yang sempurna. Ya, kita lihat bagaimana sih si sistem limbik ini. Slide. Nah, fungsi luhur di dalam otak itu tadi ya ada 5 domain. Domain bahasa. Domain bahasa itu berbeda dengan bicara. Kalau bicara itu adalah vokal, ya, perifer. Tapi kalau bahasa itu di otak pusat bahasa. Itu ada di hemisfer kiri. Hemisfer kiri itu jadi otak besar itu ada 2, otak kiri dan otak kanan. Nah, yang fungsi bahasa itu ada di otak kiri, di bagian kiri, hemisfer kiri. Kemudian ada domain memori. Memori itu daya ingat. Dia ada di mana? Ada di kiri dan di kanan, di lobus temporal namanya ya. Jadi otak besar itu terbagi menjadi 5 lobus, di mana di sini ada lobus frontal itu di depan, lobus parietal itu di kiri kanan ya, di atas. Kemudian ada 2 lobus parietal ya, ada 2 lobus temporal ya, dekat telinga kiri kanan ya. Kemudian ada lobus occipital di belakang ya. Nah, jadi kalau memori yang akan kita bahas mengenai pikun itu adalah kehilangan memori. Itu ada di daerah lobus temporal di kiri dan kanan. Kemudian ada domain visuospasial. Apa sih visuospasial? Mungkin tadi saya berikan ilustrasi ya pada saat apa sih Alzheimer itu, gitu kan. Visuospasial itu mengukur jarak. Kemudian mengukur ruang, ya. Dia ada di hemisfer non dominan yang di sebelah kanan. Di lobus mana? Lobus parietal, ya. Jadi dia numpahin kopi, disangkanya si kopi si gelas itu ada dekat gitu. Ternyata dia nggak bisa ngukur, dia tumpah gitu ya. Jadi dia gelasnya dengan cereknya itu tidak bisa sesuai gitu ya. Dia jadi salah ngukur. Kemudian tadi visuospasial itu ketika kita mau keluar, bingung kemana ya teh jalan keluar teh. Nah ini banyak pelangnya gitu ya. Itu yang ngukur adalah domain visuospasial. Kemudian ada yang disebut domain emosi. Domain emosi inilah yang pusatnya amigdala. Ya kecil seperti buah almond, amigdala itu ya kecil sekali tapi mempengaruhi perilaku ya. Karena di situ adalah pusat nafsu. Jadi nafsu itu kan tidak hanya nafsu buruk ya, tidak hanya nafsu amarah, tapi ada nafsu mutmainah ya, jiwa yang tenang gitu ya. Itu tuh di amigdala. Sistem limbik ada di kedua hemisfer kiri kanan. Kemudian ada domain kognisi tingkat tinggi di seluruh korteks. Korteks itu adalah otak besar ya, otak besar bagian luar.
Itu yang disebut korteks, itu domain kognisi tingkat tinggi. Jadi semua hal yang kita pelajari, semua hal yang kita lakukan, pengalaman, itu ada disimpan di dalam korteks. Itu adalah domain kognisi tingkat tinggi. Jadi dengan domain-domain inilah maka manusia diangkat derajatnya oleh Allah bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang sempurna. Kami jadikan Anda di muka bumi untuk ibadah kepadaku, untuk bertakwa kepada Allah. Selama setahun lupa, nah saya kasih nih saum bulan Ramadan nih, bersihkan semuanya. Bersihkan sistem limbik Anda, bersihkan fungsi luhur Anda untuk mengangkat derajat Anda sendiri. Itu mungkin pesan ya, salah satu pesan dari saum Ramadan. Slide. Ya, ini tadi ya. Jadi ini adalah otak besar ya, yang lekuk-lekuk di luar itu otak besar. Di sini ada yang disebut bagian frontal ya, depan itu gangguan fungsi eksekutif. Jadi kalau lobus frontal bagian depannya ini terganggu, kacauel sedikit gitu ya, maka dia tidak bisa membuat suatu kebijakan, memutuskan suatu hal yang sangat penting, judgement dan sebagainya, dia nggak bisa. Ya, jadi akan sangat tampak perubahan perilakunya kalau dia mengalami kelainan pada otak di bagian depan. Jadi kalau ada orang yang mengalami atrofi, atrofi itu pengerutan otak di bagian frontal karena proses penuaan, ya itu bisa menyebabkan dia udah nggak bisa lagi membuat suatu keputusan ya. Kemudian ada yang saya kasih silang hipokampus ya, tanda silang merah ini. Kalau hipokampusnya terganggu, maka gangguan memori akan terjadi. Itulah yang akan dibahas. Ya, jadi gangguan daya ingatnya menjadi menurun karena hipokampusnya tidak berjalan dengan baik. Di bawah ini ya amigdala nih yang bundar ya, yang ungu bulat ini amigdala, ini pusat emosi ya. Sebetulnya ada dua yang sering saya kasih apa ya, kalau di majelis taklim itu saya sering bahas dua, mengenai memori dan mengenai amigdala pusat emosi, karena itu harus balance ya. Oke, slide. Nah, jadi anugerah fungsi luhur pada manusia itu adalah akal budi. Akal terdapat di otak ya, bukan ibu budi, tapi akal budi. Budi itu perilaku yang baik ya, terdapat di kolbu ya. Perkembangan otak ini merupakan suatu proses analisis, pengendalian emosi, evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi fungsi luhur. Konsekuensinya bagaimana kita menggunakan fungsi luhur itu dengan baik atau tidak, maka harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang fungsi luhurnya tidak betul, dia tidak memfungsikan dengan baik, maka akan kelihatan di dunia juga gitu. Gitu kan, misalnya amigdalanya itu rusak. Ya, dirusak atau rusak gitu ya. Nah, orang jadi mudah nafsu kan, nafsu amarah kan. Nafsu amarah, tawuran, apa segala macam kan itu pertanggungjawaban dunia itu bisa kelihatan gitu ya. Apalagi nanti di akhirat gitu. Jadi konsekuensinya adalah bahwa kita harus mempertanggungjawabkan fungsi luhur ini gitu. Jadi bukan main. Ketika manusia lahir sampai kemudian manusia meninggal, yang dipertanggungjawabkan bukan physically tubuh kita, bukan, tapi fungsi luhur kita. Kamu tuh jaga nggak sih fungsi luhurnya sepanjang kehidupan manusia gitu. Kalau fungsi luhurnya baik, insya Allah masuk surga gitu kan. Kalau fungsi luhurnya jelek, sedikit jeleknya karena neraka heula, cuci dulu baru masuk surga ya. Gitu. Tapi kalau ternyata gelap gulita gitu ya fungsi luhurnya ya karena rakawe terus ya selama-lamanya ya. Auzubillah min dzalik ya. Oke, slide. Nah, jadi kalau saya singkat, fungsi luhur itu ada yang disebut dengan home. Di situ ada hipotalamus. Hipotalamus itu fungsinya sebagai homeostasis, otonomik, neuroendokrin kontrol. Jadi kita sebagai makhluk hidup ya punya nafsu untuk makan gitu ya, untuk buang air besar, buang air kecil, kemudian juga segala macam lah itu diatur oleh hipotalamus ya.
Kemudian olfactory cortex. Olfactory cortex itu olfaction, penciuman. Ya, jadi si fungsi luhur juga masuk ada fungsi penciuman. Itu kan untuk rasa ya, untuk nafsu. Ada kan, makanya kalau makan minum mubah gitu ya, tapi kan ada rasa untuk itu. Apakah dia bisa mengendalikan si olfaction-nya ini pada saat bulan Ramadan? Diuji sama Allah. Anda manusia gitu ya, diperintahkan puasa tadi kan, supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Fungsi apa yang dicegahnya? Olfaction. Ada makanan harum sebagainya. Ini waktunya saum nih, dari subuh sampai maghrib, nggak boleh nih kamu makan gitu ya. Meskipun penciuman kita mencium sesuatu yang nikmat gitu kan. Nah, kemudian dari penciuman itu kemana? Ke hipotalamus. Enak ya kalau makan ini gitu ya. Kalau hipotalamusnya lagi direm sama Allah tuh di bulan puasa, dia akan bisa terkendali ya. Tapi kalau enggak, ya sumput-sumput gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kadang nggak ada ibunya gitu makan gitu ya, dia belum bisa mengendalikan. Tapi home ini adalah dijaga betul pada saat bulan Ramadan. Kemudian hippocampal formation, memori. Nah, memori ini coba pada saat bulan Ramadan itu tingkatkanlah gitu kan. Dengan apa? Dengan begini majelis taklim gitu kan, meningkatkan memori, jaras-jaras dendrit-nerit ya, saluran listrik dendrit-nerit itu. Saluran listrik yang ada di otak besar, otak kecil gitu ya. Bagian dalam, bagian luar, sok atau buat sesuatu jaras yang sistematis, yang yang lurus gitu ya, yang bisa membuat sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Dengan apa? Ya ini majelis ilmu gitu kan, pikiran husnuzon pada orang lain ya, menjaga bicara gitu. Udah gibah, udah nggak usah lagi gibah, nanti bisa merusak daya pikir kita gitu kan. Nah, jadi bersihkan si memori itu. Tambahkan dengan hal-hal yang baik memorinya, hal-hal yang buruk hilangkan. Itu adalah salah satu penjagaan dari saum Ramadan. Nah, apalagi amigdala nih, emosi ya, emosi dan drives itu semangat untuk melakukan sesuatu dengan sangat kuat gitu ya, drives. Nah, amigdala ini coba betul-betul amigdala ini diuji di bulan Ramadan ya. Karena di amigdala itu adalah pusat emosi. Ya. Jadi bicara amigdala itu bisa 1 SKS betulnya. Hipokampus dia 1 SKS. Kalau kita di bulan Ramadan ini amigdalanya dilatih untuk supaya mengerem hal-hal yang tidak baik, maka nafsu amarah, nafsu lawamah kita akan naik. Sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, menjadi nafsu mutmainah. Ada 7 tingkatan nafsu ya. Mungkin Ibu lihat lebih hafal gitu ya, 7 tingkatan nafsu. Sehingga ketika kita meninggal itu nafsunya hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam dengan jiwa yang tenang gitu kan, nafsu ya gitu kan. Jadi dia sudah bisa mengendalikan seluruh amarahnya, seluruh nafsu kebinatangannya menjadi sesuatu nafsu yang luar biasa ya. Jadi bukan berarti ini harus dihilangkan, tidak, tapi harus dikendalikan, harus dibersihkan. Sehingga pada saat saum Ramadan ini betul-betul si fungsi home ini tuh menjadi lebih mengarah pada takwim manusia yang bertakwa. Slide. Nah, ya kalau ada 3 konsep yang diberikan oleh McLean ya, bahwa ada evolusi pada sistem limbik. Yang disebut dengan yang biru itu adalah proto-reptilian brain. Jadi otaknya reptil ya. Dia hanya mengandalkan insting. Manusia juga punya insting kan, hal yang mengarah pada yang baik ataupun hal yang mengarah pada yang buruk. Tapi kalau hanya sekedar insting bukan manusia, yang lain juga dikasih gitu. Kemudian ada yang disebut dengan paleo mammalian brain. Jadi otak pada mamalia.
mamalia kan banyak, bukan hanya manusia. Gorila gitu kan, itu cuma mammalian brain. Tapi manusia diberi dengan neo mammalian brain, neocortex, ya, otak besar yang di dalamnya ada fungsi limbik. Dia punya fungsi untuk analisis, reasoning, sehingga semua analisis dan reasoningnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Nah, ini adalah 3 konsep McLean. Slide. Nah, ini sama ya. Jadi ini tadi ya, pada otak reptil ya, dia hanya punya insting. Kemudian mamalia ya hanya ngandelin emosi apa dan sebagainya, tapi manusia itu punya neokorteks ya, dia mempunyai intellectual task untuk bisa membuat sesuatu keputusan dengan sangat baik ya. Slide. Nah, ini adalah sirkuit sistem limbik. Jadi Allah itu sangat rumit sekali, luar biasa. CPU yang kan otak manusia itu kayak CPU ya, central processing unit, kayak kalau komputer itu CPU-nya atau motherboard-nya itu adalah fungsi limbik gitu. Nah, itu luar biasa jelasnya ya, sangat rumit ya. Yang ini dari mulai olfaction ya, kemudian ini limbic cortex ya, semua saling berhubungan. Tidak ada yang tidak berhubungan. Jadi kalau ada masalah di sini nanti bisa diatasi oleh ini. Jadi tidak kalau masalah di sini rusak putus ya enggak, tapi bisa dibantu sama struktur-struktur yang lain supaya si fungsi luhurnya tetap bisa berjalan ya. Meskipun menjadi lebih kurang kalau misalnya salah satu fungsinya terganggu gitu ya. Oke, slide. Nah, jadi ibadah saum ini adalah untuk pengendalian diri dan juga untuk pengenalan diri. Di 1 bulan ini pergunakanlah sebaik mungkin waktunya ya, bukan hanya jangan sia-siakan bulan Ramadan, setiap detiknya katanya ya. Bukan setiap harinya tapi setiap detiknya, waktunya itu berharga. Jadikanlah Ramadan ini menjadi pengendalian diri dan pengenalan diri sehingga kita bisa mencapai insan kamil, makhluk yang sempurna dan suci. Punten sakedapnya ayano ya, sakedap. Ya, mangga slide. Ya, ini sama ya, slide. Karena waktunya sampai 6.30 ya. Tadi ya, emosi sebelumnya 6.15. 6.15. Ya, rada cepat. Emosi itu merupakan pengalaman psikofisiologis dari pikiran individu sebagai interaksi antara biokimiawi dan pengaruh lingkungannya. Banyak sekali teori-teori emosi, stimulusnya seluruh panca indera kita. Sehingga ketika amigdala kita dijaga, maka semua panca indera kita dikendalikan, ya bisa dikendalikan, bisa dikenali dengan baik, maka fungsi luhur kita akan menjadi lebih baik. Slide. Ya, ini ada yang disebut dengan Papez circuit ya, untuk emosi dan untuk cara berpikir. Tadi ya, mulai dari parahipokampal gyrus itu, jadi hipokampus itu ada bagian yang disebut dengan parahipokampal gyrus. Pusat dari daya ingat itu ada di hipokampus ya. Kemudian dia akan menjalar melalui fornix, mammillary body gitu ya. Jadi ini sederhananya dari sirkuit emosi maupun memori ya. Slide. Nah, kita masuk ke hipokampus ya. Slide. Di sini di Quran surat Al-Hajj dikatakan bahwa kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi dulu, ya. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, usia optimal.
Dan di antara kamu, nah ada yang diwafatkan ya pada sebelum sampai degeneratif ya, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, atau di sini disebutnya pikun. Jadi tahapan-tahapannya kan bayi, remaja, ya, kemudian dewasa, dewasa muda, dewasa tua, dan lansia. Ya, jadi di sini diberikan sama Allah tahapan-tahapan manusia tuh kayak seperti ini loh, gitu. Ya. Nah, usia sangat tua ini tidak mengetahui lagi sesuatu yang sudah diketahuinya. Kadang menjadi lupa, gitu kan, memorinya berkurang, kata Allah tuh. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menyuburkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah, gitu ya. Jadi kalaupun kering, kalau kita siram itu bisa menjadi subur gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau misalnya kita sudah tua tapi kita terus menyirami fungsi luhur kita dengan ilmu, ya selalu tadarus dan sebagainya, itu tuh meskipun secara fisiologisnya akan berkurang, tapi kita menjaga diri kita supaya benar-benar tidak lupa, tidak terlalu banyak lupanya, gitu ya. Oke, slide. Ya udah, ini mah sirkuitnya, slide. Nah, hipokampus ini bentuknya seperti ini, ibu-ibu ya, disebut juga kuda laut ya. Karena dia bentuknya seperti ini yang sebelahnya ya. Tadi ada hippocampal formation ya, ada corpus callosum ya, kemudian ada uncus di sini ya, slide. Nah, jadi hipokampus itu tidak sendiri tapi dia mempunyai formasi gitu. Jadi kalau kita pilah-pilah lagi secara lebih detail itu luar biasa ya. Slide. Nah, ini gulungan, ini awalnya ini bentuknya seperti ini si hipokampus itu. Ya, perkembangannya waktu kecil bagaimana, kemudian dia melipat dan melekuk ya. Jadi membentuk suatu formasi hipokampus ya. Slide. Nah, bentuk di dalam ini otak besar, di tengahnya ini ada ya formasi hipokampusnya. Slide. Berbentuk huruf C. Nah, ini kan otak besar ya, kalau kita potong di bagian tengah itu akan kita lihat di sini ada amigdala ya, kemudian ada hippocampal formation. Slide. Nah, di sini ada yang disebut dengan CA3, CA2, CA1, CA4. Itu tuh sel-sel yang sangat sensitif untuk memori. Jadi kita itu harus memperbaiki sel itu supaya fungsinya menjadi lebih bagus. Gitu ya, karena pemikiran yang husnuzon yang positif itu akan membuat sel menjadi lebih baik. Ya, slide. Slide. Ya, ini kalau pada hewan, slide. Nah, ini adalah dendrit, nerit ya. Ini yang harus kita luruskan gitu. Ya kalau orang anak-anak itu pajuliwet gitu ya, siga hutan rimba gitu ya, si selnya tuh dendrit neritnya itu, dengan dia belajar sesuatu maka ada sel yang menjadi lurus, dendrit neritnya menjadi nyambungnya bagus gitu ya. Nah, semakin dewasa semakin bagus gitu ya. Dan itu sebetulnya ada beda-beda gitu ya, ada stratanya gitu, mulai dari luar sampai dalam. Ya, slide. Nah, ini sama ya, hippocampal formation. Jadi Allah teh buat sedemikian rupa sesuatu yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu dengan sangat sempurna gitu. Nggak boleh katoel saeutik we, iya, aduh luar biasa ya, kita bisa jadi pikun gitu ya. Ini belum sampai ke pikun ini. 7 menit deh ya, slide. Ya, ini bentukannya ya. Kalau kita lihat ya, slide. Nah, ini yang menemukannya luar biasa ya. Oke, slide. Jadi dia mempelajari begitu sel-selnya itu tuh beda-beda fungsinya, Bapak Ibu ya. Kalau ada pengerasan aja di sel ini, orang bisa jadi epilepsi, kejang dan sebagainya, ataupun yang lain-lainnya. Jadi pikun dan sebagainya. Itu yang kita lihat adalah jadi mengecil nggak si hipokampusnya. Kalau kita MRI, oh
hipokampusnya mengecil, pantesan dia jadi demensia, misalnya jadi pikun. Slide. Ya, koneksinya ada 3 macam, ada intrinsik, aferen, eferen ya, slide. Ya, mohon maaf karena saya biasanya ngasih untuk para dokter ya, jadi yang ininya lupa nggak dihapus-hapus ya, slide. Jadi begitu luar biasa ya sirkuit-sirkuitnya ini ya, slide. Nah, proses penuaan sendiri sekarang ini usia harapan hidup semakin meningkat. Jumlah lansia artinya makin banyak dong gitu ya. Itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama, faktor endogen dan faktor eksogen. Endogen anatomi, fungsional dan genetik ya. Kemudian eksogen lingkungan dan gaya hidup. Kalau anatomi, fungsi dan genetik mah udah ada dalam diri kita gitu ya. Bagaimana orang tua kita membentuk kita dengan DNA-nya, dengan gennya. Kemudian ketika hidup, lingkungan dan gaya hidup kita, apakah kita jalannya lurus atau tidak gitu ya. Slide. Nah, apa sih pikun itu? Suatu kumpulan gejala klinik dengan tanda adanya gangguan memori, terutama memori jangka pendek ya. Memori itu ada jangka pendek, ada yang jangka panjang. Biasanya orang itu kalau udah makan pagi ditanya tadi sarapannya dengan apa? Lupa. Tapi kalau ditanya teman SD si ini ada di mana? Oh iya tahu, dia bisa bercerita. Itu jangka panjang. Atau gangguan satu atau lebih gangguan kognisi lain seperti gangguan bahasa, berpikir abstrak, orientasi, praksis ya, gangguan perilaku dan gangguan aktivitas harian. Jadi yang disebut pikun itu ada tiga yang terganggu, memori atau satu atau lebih dari gangguan ini, perilaku dan activity daily living. Itu baru disebut pikun gitu ya, atau demensia. Kalau memori aja udah masuk pikun tuh belum tentu, mungkin ada yang lain ya. Slide. Kalau pikun udah tiga-tiganya. Slide. Ya. Jadi yang disebut demensia atau gangguan fungsi luhur atau gangguan fungsi intelektual itu adalah gangguan yang menetap, meliputi paling sedikit 3 dari 5 komponen fungsi luhur ya, itu baru disebut pikun. Jadi kalau memorinya aja belum tentu demensia, Bapak Ibu tenang aja. Saya teh suka lupa Bu nyimpen kacamata gitu, tapi engke teh inget deui gitu ya, eta mah belum pikun. Ya, gangguan bahasa, ingatan, orientasi, ya kemana ya jalan pulang teh gitu kan. Tapi oh iya ya, itu jalannya kan kadang ada orang yang tidak bisa navigasi gitu ya. Di mobil kadang sok berantem gitu ya sama bapak-bapak gitu ya. Kudu jalan ke kanan, ya jalan ke kiri ya gitu ya. Orientasi itu ya. Kemudian emosi dan berpikiran abstrak. Ya, slide. Nah, jadi kita harus mengenal gejala demensia tadi, 10 gejala demensia yang sudah saya share di video awal ya. Dan juga mengenal faktor resiko dan membedakan tipe demensia serta menentukan apakah dia reversible atau irreversible. Apakah masih bisa kembali lagi atau dia benar-benar nggak bisa gitu. Balik lagi gitu ya. Jadi kita hanya bisa menghambat progresivitas, tapi nggak bisa membuat utuh kembali gitu ya ke seperti normal. Itu yang irreversible. Salah satunya adalah Alzheimer. Ya, slide. Ya. Inilah yang disebut pikun ya, demensia Alzheimer ya. Demensia Alzheimer ini kalau kena luar biasa. Dia sulit untuk kembali lagi gitu ya. Jadi dia sifatnya progresif, makin tua makin jelek. Meskipun kita udah kasih obat apapun, obat hanya menghambat saja, tapi progresivitas terus berjalan. Manifestasi kemunduran kognisi dan memori serta ADL yang progresif disertai gejala neuropsikiatri, kadang nggak mau pakai baju dan sebagainya, itu bisa karena demensia dan gangguan tingkah laku. Ya, slide. Jadi datangnya bukan ke neurologi tapi ke neurolog gitu ya, tapi datangnya ke jiwa gitu ya. Nah, ini adalah ada yang disebut MMSE ya untuk menilai gangguan fungsi luhur atau gangguan kognisi, mudah sekali. Dan ini progresivitas tahunnya ya.
Jadi ada yang kalau didiagnosisnya begini, MMSE-nya berapa scoringnya ya? Scoring normal sekitar 25 sampai 30 ya. Kalau orang orang luar negeri, orang Indonesia 24 ya, 24 ke atas itu sudah disebut normal. Gitu. Jadi perubahan-perubahannya akan sangat semakin jelek ya dibandingkan dengan MMSE ya, fungsi screening untuk kognisi. Slide. Nah, ini lihat perubahan selnya. Orang yang normal selnya begini bagus. Ya. Tapi kalau orang yang pikun, selnya di dalam sitoplasma antar sel, sitoplasma di sini di dalam sel ya. Ini tuh ada yang disebut neurofibrillary tangle. Jadi tidak bersih begini, tapi rusak gitu ya. Kemudian juga ada amyloid plaque-nya di antara sel otaknya itu banyak yang begini-begini ya. Gara-gara apa? Gara-gara gibah gitu ya. Gara-gara itu jadi banyak plak-plaknya. Hati-hati, jadi fungsi kita berbicara itu berpengaruh terhadap struktur. Ada, pasti ada. Meskipun kita nggak bisa lihat gitu ya, kecuali kalau sudah meninggal di otopsi baru bisa lihat. Kalau belum mah nggak bisa. Ya, slide. Nah ini ya. Ini otak besar yang berlipat-lipat, ini yang atas itu bagian yang normal, sedangkan ini yang bawah ini yang orang yang mengalami pikun ya. Dimana kalau kita lihat di otak yang normal ini ya ada yang disebut tau protein. Tau proteinnya dirusak oleh apa? Oleh amyloid plaque ini ya. Nah, secara makroskopis atau secara anatomi apa yang terjadi? Hipokampus itu kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada otak besar ya, bentuk otak besar. Kita fokus di hipokampus. Hipokampus yang normal ini yang sehat. Ini bagus hipokampusnya. Tapi hipokampus yang sudah mengalami Alzheimer dia mengkerut. Di sini ada vakuola. Vakuola itu ada rongga yang berisi cairan vakuol. Si hipokampusnya mengerut, mengecil. Apalagi di sini udah sangat kecil sekali, nggak kelihatan. Jadi kalau sel-selnya rusak, maka struktur makroskopisnya juga akan kelihatan bahwa si hipokampusnya akan jadi kecil. Slide. Punten dok, 2 menit lagi ya. Ya ini neurohumoral ya, bukan hanya anatominya, tapi kelainan dari hormon dan neurotransmitter sangat berpengaruh terhadap ini. Ya, slide. Nah, ini di bagaimana tingkat perkembangan manusia ya, mulai dari bayi, kemudian usia wukuf, kematangan, usia remaja, adolesen, usia dengan sedikit penurunan ya atau kuhulah, dan yang keempat adalah usia tua. Ya, slide. Nah, ini juga sama ya tentang bagaimana pikun itu tuh sebetulnya balik lagi ke masa kecil ya, seperti itu. Ya, slide. Nah, di sini yang disebut pikun itu terlemahnya usia ya, kondisi seseorang yang sudah renta, lemah dalam menunaikan kewajiban, termasuk lemah dalam melayani diri sendiri, termasuk apa ADL tadi, activity daily living. Dia nggak bisa membersihkan diri ya, dan keluarga bisa terbebani ya. Kemudian ya jika orang dengan kondisi ini tidak memiliki keluarga maka akan terjadi kemalangan. Ya betul, karena di Indonesia kulturnya kan tidak ditinggalkan ya, orang tua itu tidak ke panti jompo ya, tapi dirawat ya. Alhamdulillahnya seperti itu kulturnya. Slide. Nah ini menurut Anahal bahwa dan di antara kalian ya ada yang diwafatkan, tapi ada juga yang kembalikan menjadi pikun, sehingga dia tidak tahu apapun. Ya, slide. Nah, jadi ini bagaimana caranya pengaruh Ramadan itu supaya kita bisa mencegah pikun? Perbanyak tadarus ya. Itu akan memperbanyak dendrit-nerit yang baik. Kemudian memperbanyak sedekah ilmu ini. Karena dengan bersedekah ilmu bukannya kita jadi berkurang ingatannya, justru makin bertambah. Dan infak ya, infak juga membersihkan hati, itu juga bisa membersihkan memori ya. Membersihkan pola pikir, tong suuzon we kabatur husnuzon we gitu ya, dan membersihkan kolbu. Inilah cara bagaimana Ramadan menjadi kawah candra di muka untuk bisa mengantarkan kita pada manusia takwim. Slide.
Nah, ini ada doa ya yang diajarkan bagaimana kita terhindar dari pikun gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit jum, dan aku berlindung kepadamu dari kembali pada usia yang paling lemah, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Ini adalah doanya, banyak-banyak berdoa seperti ini. Ya, slide. Alhamdulillah. Punten langkung 3 menit. Stop share mungkin. Ya. Mangga Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini sudah ada raise hand, ini ada 2. Tadi yang pertama Bu Eva ya, kemudian Ibu Yayan. Singkat, padat, bergizi ya, punten karena waktunya. Mangga Bu Eva. Ya, hatur nuhun Bu Ihat. Kebetulan saya terlambat masuknya, tadi kurang memahami terkait dengan letak kolbu. Kalau misalnya dalam perspektif kedokteran, letak kolbu itu tadi saya lihat letak amigdala itu berada pada, apakah letak amigdala itu berada pada otak hewan kah? Maksudnya tadi ada 1, 2, 3 yang paling kencing kan insting. Nah, yang kedua itu. Nah, apakah kolbu yang dalam Al-Quran itu, yang disebut dalam Al-Quran itu adalah terletak pada letak maksudnya di otak kedua itu, saya kurang paham bahasanya gimana. Ya. Cuman mungkin pemahaman, karena selama ini misalnya ketika menafsirkan ayat itu kan selalu hati ya, hati dalam secara fisik itu adalah jantung gitulah. Karena ada kata-kata yang lain lagi misalnya fuad dan sebagainya, sehingga ketika diketahui dari perspektif kedokteran itu dalam penafsirannya akan lebih pas untuk untuk menafsirkannya lebih baik gitu. Ya. Terima kasih. Langsung jawab atau kumaha? Ya, satu lagi Bu Yayan, Bangga, silakan. Halo. Iya Bu. Turnuhun waktusna. Apakah ketika seseorang dalam usia produktif pernah mengalami koma atau misalnya sempat dinyatakan meninggal gitu, tapi hidup lagi. Nah, itu ada beberapa memori yang hilang, dan ketika proses pengingatan memori itu ada yang kembali lagi dan ada yang hilang sama sekali. Terus di dalam gerak juga kesulitan, dan kesulitan pasien ini mah ya Bu. Dalam bicara gitu. Jadi misalnya piring jadi panto gitu. Nah, apakah itu termasuk ke dalam pikun atau menuju gejala pikun gitu, atau gimana ya Bu? Ya, baik. Mangga saya jawab dulu Ibu Eva ya. Ya. Jadi begini Bu Eva, belum tentu di kedokteran sendiri sepakat bahwa kolbu itu adalah amigdala. Dan saya sendiri masih mencari tahu gitu. Apakah kolbu itu tuh apa sih? Betul-betul memang Allah memberikan ilmu itu sangat sedikit sekali ya. Dan semakin kita banyak tahu, itu semakin banyak tidak tahunya gitu ya. Jadi kalau saya berbicara dengan dokter jantung, bukan. Kolbu itu ada di jantung. Dengan spesialis jantung. Karena kehidupan manusia itu kalau jantungnya mati, ya udah nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau bilang suara hati, suara kolbu, itu tuh emang ada gitu jantung membuat suara hati? Nggak ada, kata saya. Suara hati itu ada di dalam pikiran kita, gitu kan. Jadi makanya saya agak sedikit rada ingin mencari tahu ya, waktu saya sekolah hukum kesehatan kan ada hukum tentang Islam. Di situ ada Prof. Abdul Rahman. Sebetulnya kolbu teh di mana sih maksud dari? Karena saya kan bukan orang yang menelaah Al-Quran baik dari segi huruf dan sebagainya sehingga tidak paham. Jadi bisa tidak kolbu itu kita analogikan ya, kalau di kedokteran itu seperti amigdala, pusat emosi gitu. Ya banyak hadis dan sebagainya yang tidak sesuai ya. Apakah belum sampai ke arah situ atau tidak, saya tidak tahu.
Jadi kalau misalnya tadi brain reptil itu dia nomor 1 gitu ya. Jadi insting, dia tidak punya fungsi limbik, Bu. Gitu. Jadi dia tidak punya amigdala, dia hanya punya fungsi insting. Ya, ada otaknya tapi dia tidak punya fungsi luhur. Yang kedua adalah mammalian brain. Mammalian brain itu seperti apa ya? Primata itu kan bisa kita lakukan uji coba seperti mirip manusia gitu kan. Dia punya beberapa fungsi luhur tapi tidak sempurna. Kalau manusia ditambah neokorteks itu yang menjadi sangat sempurna fungsi luhurnya. Jadi memang kalau insting dengan limbik itu sangat jauh berbeda. Jadi kita sebagai makhluk manusia, kita mempunyai fungsi limbik yang makanya oleh kedokteran disebutnya fungsi luhur gitu kan. High function gitu. Karena tidak ada di tempat lain gitu. Itu. Ya, sekarang apakah betul bahwa kolbu itu sama dengan amigdala? Ya masih wallahu alam saya juga, Bu. Saya lagi masih mencari, cuman yang rada tepat kalau menurut saya sih kalau kita, karena amigdala itu pusat emosi dan sangat kecil gitu kan, di mana di situ betul-betul drives itu ada di situ ketika kita membersihkan amigdala kita, di situ kan ada nafsu-nafsu ya, itu tuh adanya di amigdala gitu si nafsu itu, sampai nafsu yang sangat tertinggi, sangat baik itu kalau kita membersihkan amigdala itu gitu. Ya, itu mungkin tidak menjawab, mudah-mudahan ya mencari lagi, saya juga sama. Boleh kamu ini maksudnya melanjutkan sedikit aja ya. Enggak, Bu Eva. Terkait dengan ini tadi kan berarti amigdala itu bisa dipengaruhi oleh hal baik gitu ya. Dan bisa memutuskan apakah baik atau buruk, berarti kan gitu ya. Tapi tidak hanya amigdala, Bu, baik buruk itu kompleks ya. Gitu. Jadi pusat emosinya di situ, tapi pusat emosi tidak sendiri. Dia harus ada pertimbangan, ada memorinya di situ, ada apa? Jadi dia suatu kompleks atau suatu sirkuit ya yang terkenalnya puppet ya. Jadi dia nggak bisa sendiri aja, nggak bisa. Gitu. Tapi pusatnya ada di situ. Gitu. Cuman bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Eksternal, iya betul. Termasuk juga oleh kalau misalnya yang akal itu di mana tadi berbeda ya dengan amigdala. Ya, akal itu adalah fungsi luhur keseluruhan, itu adalah akal. Liarnya, Bu. Enggak, maksudnya soalnya misalnya gini ya, kan ada akal, ada hawa nafsu, mungkin berbeda ya pemahaman nafsu yang tadi Ibu sampaikan, nafsu mutmainnah. Nafsu di situ adalah pengertian bahasa Arabnya nafsu, tapi maksudnya jiwa lah. Ya. Jadi bukan nafsu, hawa nafsu bukan. Bukan, tapi jiwa. Kolbu ya. Ya, nafsu di sana bukan nafsu, hawa nafsu bukan, tapi jiwa. Nah, jadi ada 3, ada akal, ada hawa nafsu. Ya, gitu ya. Ada nafsu, mohon. Nah, di situ ada kolbu yang dimana ketika antara akal dan akal ini bisa mempengaruhi kolbu, kemudian hawa nafsu juga mempengaruhi kolbu. Nah, sehingga kalau misalnya kolbu ini pengaruh dari akal pikirannya yang budi luhur itu sangat dominan, kemungkinan terkendali. Nah, kalau misalnya yang yang ininya adalah sifat buruknya, nah, berarti kolbu itu ya relatif ke arah ke yang buruk. Ya, nah, akal pikirannya jadi buruk juga ya, Bu. Jadi macam-macam. Ya, dari sisi itu apakah itu bisa disebut juga kolbu itu amigdala atau bukan? Kalau saya sih yang hawa nafsu itu lebih tepatnya amigdala atau hawa nafsu, di mana tempatnya hawa nafsu? Ya, itu kalau saya sih kolbu itu nafsu jiwa itu adanya menurut saya secara neurolog ya, ilmu neurologi lebih tepat di amigdala, Bu. Gitu. Tapi akal pikiran di mana? Akal pikiran itu adalah kan otak besar.
neokorteks semua. Fungsi luhurnya di situ, itu adalah akal pikiran. Bagian dari fungsi luhur itu ada yang disebut dengan amigdala. Amigdala. Jadi fungsi luhur itu ngahiji gitu. Nah, kalau hawa nafsu? Nah, hawa nafsu itu ekspresi dari si amigdala. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang sendiri. Cukup ya, Samantawis. Saya Pak nanti dilanjut lagi. Ya. Mangga yang kedua kita. Yang kedua, jadi begini, kalau orang yang sudah mengalami koma, fungsi kesadaran itu kan tadi di batang otak, ya, yang disebut dengan aras. Aras itu pusatnya ada di batang otak, gitu. Tapi dia terekspresi memancar ke seluruh korteks, ya. Kalau orang sudah mengalami otak itu harus hidup tidak boleh kekurangan oksigen 3 menit. Boleh ditoleransinya kurang dari 3 menit itu masih bagus gitu. Lebih dari 3 menit udah kritis. Apalagi komanya lama berkepanjangan. Artinya fungsi dari otaknya secara fungsi ataupun anatominya terganggu. Tergantung komanya karena apa. Kalau misalnya komanya karena infeksi sehingga dia merusak sel-sel otak, itu bisa jadi begitu, Bu. Bagian temporalnya misalnya gangguan bahasa ya, ada yang memang jadi berbeda, jadi pulpen disebut kertas gitu kan, ada yang nggak bisa mengucapkan, ada dia tahu untuk nulis si pulpen eta tapi namana teh naon eta teh, ada yang begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan gangguan afasia. Jadi beda lagi nanti kalau kita ambil dari tadi bagian temporal ya, untuk gangguan bahasa itu ada lagi bagian lagi yang disebut dengan area Wernicke dan area Broca. Ya, area Wernicke dan Broca itu kalau gangguannya ada di Broca, ya itu bagian dari bahasa ya Bu ya, dari fungsi luhur itu ada bagian bahasa. Kalau Broca-nya kena, maka dia nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa diperintah. Bu angkat tangan, angkat tangan. Bu ngicep, ngicep gitu. Berarti itu bisa termasuk dia mengalami gejala awal pikun atau itu hanya medis aja, apa sakit aja gitu? Jadi dia mengalami demensia itu pikun. Karena apa? Karena dia sudah koma. Penyebabnya jelas, tapi dia irreversible. Jadi ada sebagian yang tidak bisa kembali gitu. Udah rusak si sel neuronnya. Kalau akibatnya dari melahirkan gitu, Bu? Kalau akibat melahirkan ada yang disebut postpartum blues ya. Itu mungkin struktur dari otaknya itu tidak terlihat terganggu, tapi kan kita nggak hanya struktur anatomi otak itu, ada listrik, ada neurotransmitter, zat-zat aktif biokimia tadi yang tidak saya terangkan ya. Kemudian ada lagi hormon. Gitu. Itu semua sangat berpengaruh. Gitu. Tapi tetap termasuk ke dalam lingkup awal demensia gitu. Kalau 3 definisinya terganggu, iya bisa. Jadi salah satu dari domain kognisinya terganggu, kemudian ada perubahan perilaku dan juga mengganggu activity daily living, keseharian sehari-hari itu masuk ke dalam kriteria demensia. Tapi penyebab demensianya apa? Kan macam-macam. Mungkin dia bukan Alzheimer gitu kan. Oh, ini mungkin demensianya karena dia stroke misalnya bisa. Oh, ini karena koma akibat melahirkan juga bisa. Itu bisa, Bu. Karena metabolik misalnya. Koma akibat melahirkan biasanya karena apa? Mungkin dia dulu kejang, ada nggak, Bu? Enggak, pendarahan hebat. Pendarahan hebat itu bisa menyebabkan anemia. Kekurangan darah kan? Karena darahnya keluar kan, HB-nya turun. Habis. Nah, anemia itu apa? Anemia itu ditentukan oleh hemoglobin. Di dalam hemoglobin ada oksigen kan, pengikat oksigen. Koma, anemia, prolong anemia yang memanjang itu bisa menyebabkan hipoksia di otak. Otak nggak dapat oksigen. Kan otak itu perlu ATP, perlu oksigen. Ya, 3 menit saya bilang otak nggak dapat oksigen itu akan rusak, apalagi koma, di mana anemianya prolong. Itu sehingga dia tidak bisa mengembalikan kembali neuron-neuron yang ada di otak. Iya.
Terima kasih. Ya, baik. Dokter Alia, karena waktunya juga sudah lebih dari 2 menit, 2 menit. ada juga pengumuman yang dapat berkah Ramadan. Biasa nambihan parihat sakedik. Oh, Dan Bu- abi Bu. OPM kumargi ieu jaringan kirang sae. Biasa nambihan anu tadi Mangga, Bu. Enggak sekedar mangga, Bu. Oh, mohon. Ya, kalau kita melihat kembali kepada kedisiplinan ilmu di Islam gitu kan, ada filsafat Ibnu Bajjah tentang moral, juga dikaitkan dengan Al-Ghazali ya, bahwa kita di situ punya tasawuf sebagai pengendalian otak-otak tadi gitu ya, pelatihan-pelatihan itu bisa mengendalikan otak tadi, bahwa kita kan tadi dijelaskan juga dalam otak kita itu ada beberapa bagian, terutama di situ ada otak hewaninya, mungkin kemudian ada otak God spot-nya, termasuk tadi korteks ya, di mana korteks itu sebetulnya otak itu bisa dibangun dan juga bisa dikembangkan, kemudian bisa melalui nutrisi gitu ya. Kalau menurut Ibnu Bajjah kan kalau otak hewani ini tidak diberi nutrisi, otak hewani dan God spot di dalam otak kita itu korteks tadi ya, di mana bahwa otak hewani itu di situ ada emosi, ada ya ekspresi lah mungkin ya. Kemudian sedangkan di otak korteks itu ada planning, kemudian ada decision atau memutuskan. Nah, sebetulnya kalau otak korteks itu ada God spot-nya. Nah, di situ bisa dinutrisi melalui zikir, melalui doa gitu ya. Melalui tadi pengendalian dalam tasawuf baik tahali maupun taholi gitu ya. Sehingga itu menutrisi dan bisa mengendalikan. Jadi otak korteks itu bisa mengendalikan otak hewaninya. Sehingga menurut Ibnu Bajjah kalau kita tidak zikir, tidak berdoa, maka yang berkembang, yang mendominasi itu adalah otak hewaninya, sehingga perilaku kita menjadi seperti hewan gitu. Tapi kalau korteksnya tadi ada God spot-nya nutrisi dengan baik melalui zikir dan doa, maka otak korteks itu bisa mengendalikan emosi tadi yang ada di hewani dan sebagainya, sehingga perilaku kita itu menjadi baik gitu ya, menjadi sesuai dengan ilahiyah lah ya, God spot itu kan ilahiyah atau luhut tadi. Mungkin seperti itu kalau ada secara garis besar lah ya, kalau diterangkan panjang mungkin ya. Nah, sehingga tadi bahwa kita itu otak itu perlu nutrisi untuk dibangun, dikembangkan, mau dibawa ke arah mana? Apakah mau mendominasi itu otak hewani kitanya sehingga berperilaku seperti hewan mungkin ya, atau mau God spot-nya sehingga perilaku kita itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu mungkin sedikit gambaran ya. Hatur nuhun Bu Ida. Baik. Dokter Alia, tiasa ditutup pangitan ya, magi waktu. Enggak, mohon. Nanti pertanyaan Bu Neni di WA saya jawabnya. Ada di chat. Oh ya, Bu Neni, mohon Bu Neni punten ya Bu Neni, waktosna ya. Mohon mangga. Mangga Dokter Alia untuk Dokter Alia. Oh ya, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua, mungkin materi yang saya berikan menjadi tadi ya lebih liar gitu. Tapi nggak apa-apa kan, dengan keliaran itu makanya kita akan mencari terus ya, bahwa memang Allah memberikan ilmu kepada kita itu hanya setetes tinta seperti di lautannya. Semakin kita mendalami maka semakin kita tidak tahu itu yang betulnya. Ya mudah-mudahan dengan materi tadi, dengan sharing materi tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya, buat menutrisi akal tadi ya, seperti yang Ibu Ida katakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Alia. Jazakallah ahsanal jaza atas sharing materinya. Karena waktu sampai mangga itu Bu Lina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita tadi dapat ilmu dan dapat liar juga ya Bu ya. Kita berpikir, saya mohon supaya tidak liar, saya akan mengumumkan saja ya ibu-ibu, penggembira saja ya. Pertama yang mendapat door prize ya, satu penggembira ya. Pertama yaitu Ibu Kiki Jakiah. Bu Kiki kayaknya. Kenapa Ibu Kiki? Karena beliau hadir, kalau tidak salah saya membuka laptop itu jam 5 lewat 6 menit dia udah ada. Assalamualaikum Bu Lina. Bu Kiki ada. Sedang dikasih panas, ini kerasa ininya. Masaknya jadi dikasih panas dulu. Bu Kiki ini jangan dilihat ya, tapi ini kasih sayangnya dari ibu-ibu 3 IKB ini.
ada alat omelet maker ya. Jadi membuat omelet Masya Allah. dari silikon ya. Alhamdulillah, bisa dikukus gitu ya. Jadi bikin telur 2 pakai susu, pakai sayuran, pakai keju, simpan aja di magic jar bisa. Tidak boleh lebih dari 7 menit. Atau dikukus di tempat panci juga boleh ya. Jadi ini juga di air fryer juga bisa ya. Jadi ini bisa di berbagai macam. Ini untuk Kiki. Terima ya Bu. Yang kedua ada 2 pertanyaan nih ya. Tapi mohon Ibu Warek ya, Ibu Yayan. Mohon. Ibu Yayan mah tekengingnya. Mohon dimaafkan. Mohon Ibu. Punten ya Bu Yayan. Besawios Ibu. Ini ada alat ya Bu ya, Ibu Epa. Yang kedua ya Bu Epa ya. Alhamdulillah. Ini Bu Epa alatnya untuk mengiris bawang putih ya. Ya, karena bawang putih itu baik ya. Nanti misalnya kalau sudah bawang putih diiris sama ini, nah ini cukup begini nggak pakai listrik. Ya, jadi hemat energi. Nah, nanti belilah setengah kilo bawang putih, kemudian diiris, direcah ya. Kemudian simpan di kulkas di tempat sarang bawangna teh. Teh sarang bawangna alat naungkul. Ya, bulina sarang bawangna. Henteu sarang bawangna mah ngagaluh nyarira, Bu Epa. Nah, ya gini-gini nih sambil wiridan. Wiridan ya. Nah, itu bisa banyak, simpen di kulkas. Nanti kalau mau ini keluarkan dari kulkas ya. Jadi dicetak di tempat es yang kotak-kotak kecil, keluarin, makan sehari biar tidak darah tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga ada komentator yang menarik ya. Nah, Ibu Ida juga dapat nih, Bu Ida. Nah, ini adalah alat untuk membuat salad biar sehat setiap bulan puasa ya. Jadi ini untuk mencampur alat salad ya Bu ya. Di sini ada alat gini. Ibu ya. Di bulan puasa ini mudah-mudahan ibu memakan atau menghidangkan makanan yang sehat. Dilembang Mas salad. Maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Karena kita belajar wal asri tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan mungkin nyabunya pada dikit tunjuk. Oke, sip. Ya, maka nanti hadiahnya akan sampai ke tangan ibu bapak, ibu-ibu. Mungkin nanti di beberapa hari yang akan datang, insya Allah biasa kanggo di Ramadan ini. Terima kasih khususnya untuk yang memberikan materi, Dr. Alia. Jazakillah ahsanal jaza atas ilmunya. Kemudian ibu-ibu yang hadir semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian, atensinya, dan sharingnya juga. Mudah-mudahan ini juga hari Sabtu bisa hadir. Saya tidak bisa menyimpulkan karena Pak Jurawat eta ilmu bertahun-tahun harus dicerna dalam waktu beberapa menit. Tapi insya Allah ibu-ibu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Alia, khususnya bahwa semakin kita bertambah ilmu, semakin kita menggali ilmu, semakin kita tidak tahu apa-apa. Maka rasanya tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri. Rendah hatilah dan berbagi ilmulah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan dari sharing session pada hari ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sadayana ya. Turun sadayana. Ada yang kelas 6:30. Izin live ya. Live ya. Hatur nuhun sadayana. Sami-sami Bu Deni. Assalamualaikum. Sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.